Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Oke, pagi hari ini kita akan masuk kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini yaitu hati-hati memasuki zona berbahaya. Nah Bapak Ibu, pada 2 hari yang lalu, kemarin Pak Ishak juga sudah sempat saksikan bahwa lewat jalan tol, beliau tidak rambu-rambu yang tertutup. Nah 2 hari yang lalu, saya mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Ketika saya mengambil barang di daerah Maribaya ke sana lagi suatu pedesaan mengambil buah. Nah, saya ngambilnya pagi-pagi Bapak Ibu. Dan pagi-pagi itu daerah dari Dagogiri ke atas sampai ke hampir ke Maribaya. Dan ke sana lagi itu jalannya gelap, cukup gelap dan tidak kelihatan. Dan di situ rambu-rambu sangat sedikit sekali. Bahkan tertutup dengan pohon juga. Nah pada saat itu pagi-pagi itu karena saya mengejar waktu, saya cepat mengendarai dengan mobil. Dengan tidak sadar ternyata di depan ada truk. Hampir kami bertabrakan dengan truk pada saat itu. Karena pas belokan, sebenarnya di situ ada rambu-rambu, cuma tidak kelihatan. Ada belokan pas truk kencang. Hampir kita bertabrakan di sana, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Hati-hati memasuki zona berbahaya diambil dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Nah Pak Ishak sudah sampaikan untuk setiap kita, ini adalah sebuah peringatan bagi saya, ini adalah sebuah peringatan bagi kita orang-orang percaya. Hati-hati memasuki zona berbahaya. Nah di mana wilayah orang percaya suka masuk? Karena merasa nyaman, karena merasa tertantang, wah saya ada dalam satu komunitas nih. Masa saya tidak melakukan apa yang mereka lakukan? Kita kan sehati, kita kan friend. Mereka merokok. Kemarin Pak Petrus sudah membahas tentang masalah rokok. Mereka minum minuman keras. Mereka main judi. Aduh, rasanya nggak keren nih kalau saya ikut terlibat. Kalau saya nggak ikutan juga nih, rasanya nggak keren. Wah, jangan-jangan nanti saya dikucil. Jangan-jangan saya nanti ditinggalkan oleh mereka. Nah artinya ini kan sangat rawan. Ini sangat rawan kalau dia tidak segera mengambil satu keputusan untuk keluar dari komunitas itu. Dia tidak bersegera untuk ambil keputusan. Dia harus sadar. Saya sedang berada di dalam zona berbahaya. Artinya jangan diam saja. Karena tanpa kita sadari, kita akan terbawa. Kita akan terbawa oleh mereka. Nah, sebagai orang percaya, kita semua, baik saya, kita diperingatkan gini, jangan main-main dengan area yang sebenarnya kita udah tahu. Jangan bermain dengan area yang sebenarnya kita udah tahu bahwa itu berbahaya. Bahwa itu berdampak buruk apabila kita lakukan atau kita masuki. Tapi gini, kita masih coba, penasaran kan? Kita masih coba untuk masuk ke area tersebut. Nah, sebetulnya dia udah tahu. Dia udah paham, tapi dia gini, dia pengen mencoba. Dia merasa tertantang. Dia merasa pengen tahu. Padahal Tuhan sudah peringati. Padahal ada rambu-rambu. Padahal Tuhan sudah kasih tanda-tanda yang Tuhan berikan. Nah akibatnya apa? Ketika orang percaya melakukan hal itu, akibatnya apa? Ya pasti ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Nah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita adalah yang untuk minggu ini, belajar dari Asa yang merasa diri mampu. Sehingga dia mulai melepaskan sandarannya dari Tuhan di masa menjelang akhir pemerintahannya.
Ia tidak menyadari bahwa dirinya sedang bermain-main di area berbahaya. Akibatnya fatal. Tuhan ingin kita belajar mengenali akan adanya area berbahaya yang harus kita hindari. Nah, yang harus kita hindari artinya jangan bermain-main di situ. Jangan mencobai di situ. Di sini kepekaan sangat dibutuhkan. Kadang masuknya seseorang ke wilayah yang disebut berbahaya itu tidak dapat dirasakan bedanya. Karena wilayah itu begitu menyenangkan, mendapatkan kepuasan diri, merasa tertantang, merasa dapat mengaktualisasi diri. Justru wilayah tersebut banyak kejatuhan terjadi. Nah, beberapa hal yang perlu kita pahami untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan area berbahaya ini diantaranya yang pertama. Yang pertama adalah area di mana orang percaya sudah melupakan perbuatan ajaib Tuhan. Area di mana orang percaya sudah melupakan perbuatan ajaib Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Nah, ini kan yang dialami oleh Asa. Dia telah mengalami satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika apa? Ketika dia menghadapi tentara Ethiopia. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 14 ayat 9 di sana dikatakan apa? Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Nah, pasukan Asa berjumlah berapa Bapak Ibu? 300.000 orang. Nah, 300.000 orang itu melawan berapa? 1.000.000 prajurit musuh dan 300 kereta. Tetapi kita lihat apa yang dialami Asa. Asa mengalami pertolongan Tuhan. Ada kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhan tolong dia. Cuman sayangnya gini kan. Pengalaman yang luar biasa yang dia telah alami. Ada karya Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada perbuatan ajaib Tuhan, ternyata semua itu kan kita perhatikan tidak tertanam kuat dalam ingatan Asa. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai ke 6, saat Asa menghadapi Baesa, raja Israel. Ternyata dia lupa kan akan pengalaman yang luar biasa. Ada perbuatan ajaib Tuhan yang dia kerjakan, yang Tuhan kerjakan atas hidup dia. Ada campur tangan Tuhan yang dia alami. Nah, ketika itu Asa malah menghubungi Ben-Hadad. Dia malah menghubungi Raja Aram untuk berpihak kepada dia. Ternyata kan Tuhan tidak berkenan. Ya kan? Dan dikatakan dengan tegas Tuhan menyatakan hal itu melalui Hanani. Kita lihat di ayat yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Area di mana orang percaya sudah melupakan perbuatan ajaib Tuhan. Nah, saya percaya gini, kalau ada pertanyaan kepada Bapak, Ibu atau saya, saudara, seberapa dari kita yang pernah mengalami perbuatan ajaib Tuhan? Seberapa kita yang pernah mengalami suatu kejadian yang luar biasa, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Nah, saya percaya gini, setiap orang yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pasti dia mengalami. Pasti dia mengalami satu perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupnya.
Pasti dia mengalami satu perkara-perkara yang luar biasa. Ada campur tangan Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman yang spektakuler bersama dengan Tuhan. Nah pertanyaannya gini, apakah pengalaman-pengalaman yang begitu sangat berharga itu tertanam dalam setiap hati kita? Yang dulu Tuhan sudah kerjakan dalam setiap hidup kita, apakah itu masih tertanam dalam hati kita? Mungkin ketika orang percaya datang kepada Tuhan, Tuhan, saya minta Engkau pimpin hidup saya. Tuhan, saya minta penyertaan yang daripada Engkau. Saya minta jalan-jalan Tuhan. Saya minta kesembuhan. Saya minta terobosan. Tuhan kasih. Tuhan sediakan. Nah, kata Tuhan mungkin gini, nih untuk kamu anakku. Tuhan kasih gambaran nih, kamu akan menjadi seperti ini. Ada tujuan yang akan engkau capai. Nah kalau kita lihat seorang tentara Bapak Ibu. Seorang tentara akan mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Pasti yang namanya tentara di dalam sebuah perjalanan pasti ada namanya rintangan. Pasti ada yang namanya tantangan yang harus dia hadapi untuk mencapai satu tujuan tersebut. Nah seringkali gini kan. Orang percaya nggak suka yang namanya proses. Orang percaya nggak suka yang namanya rintangan-rintangan. Dia pengen cepat mencapai tujuan. Padahal gini, Tuhan suka dengan apa yang namanya proses kan. Itu untuk mendewasakan saya, itu untuk mendewasakan Bapak Ibu semua. Waduh gini, lama banget Tuhan. Kok lama banget sih? Saya pengen instan. Instan juga kalau kita lihat itu ada prosesnya kan. Nggak mungkin makan mie instan nggak dimasak. Ada proses itu. Aduh capek Tuhan. Nah kalau kita lihat di sini, ini adalah kita harus berhati-hati. Di area-area seperti ini akan ada pertimbangan-pertimbangan yang muncul dalam pikiran kita. Akan ada pertimbangan-pertimbangan dalam hati kita, akan ada keputusan-keputusan yang akan kita ambil ketika kita berkata, wah lama banget Tuhan. Aduh saya sudah capek. Saya pengen cepat. Hati-hati di sini Bapak Ibu. Ingat kembali, ada karya. Ada karya Tuhan, ada perbuatan Tuhan yang dia sudah lakukan pada waktu lalu. Mungkin aku sudah mengalami mujizat Tuhan. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita sudah alami perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan. Kita sudah mengalami satu kesembuhan yang daripada Tuhan. Kita masih ingat enggak hal-hal seperti itu? Atau kita gini, kita sudah melupakan perbuatan ajaib Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan saya udah capek rasanya. Saya pengen yang instan aja deh. Hati-hati. Ada dampak ketika orang percaya mulai melupakan perbuatan ajaib Tuhan. Dia mulai apa? Pasti dia mulai kompromi. Dia mulai kompromi, bahkan gini, dia berani melanggar firman Tuhan. Pengen cepet, jalan pintas. Kok saya sakit gak sembuh-sembuh ya? Kok saya usaha sepertinya gini-gini aja? Kok saya pelayanan sepertinya gini-gini aja? Padahal dia dulu telah mengalami perbuatan yang ajaib daripada Tuhan. Tuhan bekerja atas kehidupannya. Karena pengen cepat, dia mulai bermain-main di area berbahaya ini. Mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Contohnya gini lah. Dengan pemikiran sendiri, supaya pengen sembuh, dia datang ke orang pintar. Dia datang ke pengobatan alternatif karena pengen cepat sembuh. Padahal dulu dia sudah mengalami perbuatan yang dahsyat daripada Tuhan. Saya sembuh karena Tuhan. Tapi dia pengen cepat. Adalah datang ke orang pintar, datang ke pengobatan alternatif. Nah, kalau kita lihat kan kayak kayak Asa kan. Di tahun yang ke-39 pemerintahannya, kalau kita lihat di atas berikutnya, Asa sakit dan dia semakin parah kakinya. Dia tidak apa? Dia tidak minta pertolongan Tuhan. Dia malah lari ke
tabib. Mungkin kita berkata, usahanya saya kok nggak maju-maju ya Tuhan. Udahlah, pakai sistem dunia. Pergi ke tempat keramat, minta penglaris. Ini kan area-area berbahaya yang sebenarnya kita sudah tahu. Kita udah paham, tetapi kita coba-coba bermain di area tersebut. Pasti gini kan, ada konsekuensi. Ada hal yang kita terima nantinya. Mungkin kita bisa jadi terlibat dengan kuasa kegelapan, ada perjanjian yang harus kita lepaskan. Kemarin Pak Petrus juga udah sampaikan poin kedua kan, mana Pak Petrus bicara tentang tindakan yang harus dilakukan bagi mereka yang sudah masuk ke wilayah berbahaya. Itu poin pertama Bapak Ibu. Yang kedua, beberapa hal yang perlu kita pahami untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan area berbahayanya, diantaranya adalah yang kedua, area di mana orang percaya mulai mengabaikan akan perhatian Tuhan. Mulai mengabaikan akan perhatian Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nah, sebenarnya Tuhan tahu gak sih apa yang dialami Asa? Tuhan pasti tahu kan. Tuhan pasti paham. Masalahnya gini kan, dia gak bersandar sama Tuhan. Dia gak datang sama Tuhan, dia tidak minta kekuatan Tuhan, dia tidak berseru kepada Tuhan. Nah kalau kita lihat, kita mundur di dalam 2 Tawarik 14 ayat yang ke-11 kan di sana dikatakan apa? Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan yang melawan Engkau. Kita lihat di sini Asa berseru kepada Tuhan. Dia berseru. Nah, Tuhan tahu dong. Tuhan pasti tahu masalah setiap umatnya. Tuhan tahu masalah yang kita hadapi. Masalah saya, masalah Bapak Ibu, Tuhan ketahui. Karena tidak ada yang tidak Tuhan ketahui dalam hidup kita. Allah siap. Allah siap menolong siapapun Bapak Ibu. Dan Allah siap ini memberikan kekuatan kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Nah kalau kita lihat kata bersungguh hati dalam bahasa Ibrani itu artinya syaolem. Syaolem itu artinya sepenuhnya, menyeluruh. Sepenuhnya menyeluruh. Nah, di sini Tuhan akan melimpahkan kekuatannya nih. Ketika orang bersungguh hati, sepenuh hati, menyeluruh, perfect, komplit. Nah, di sini Allah akan melimpahkan kekuatannya. Nah, cuma gini, kita seringkali mengabaikan. Kita seringkali mengabaikan bahwa mata Tuhan itu sebenarnya menjelajah seluruh bumi untuk apa? Untuk memberikan kekuatan. Masalah mungkin, rintangan yang sedang kita hadapi, Tuhan tahu. Tuhan paham. Tuhan mengerti apa yang sedang kita hadapi. Cuma seringkali kita nggak paham. Cuma seringkali kita nggak sadar, kita nggak mengerti, dan akhirnya gini kan, kita mulai bermain-main di zona berbahaya. Kita nggak mau apa? Kita nggak mau mendekat kepada Tuhan. Kita nggak mau berseru kepada Tuhan. Kita nggak mau doa lagi. Bahkan gini, kita nggak mau ibadah lagi. Orang-orang percaya nggak mau ibadah lagi. Orang-orang percaya nggak mau doa. Nggak mau mendekat kepada Tuhan. Padahal Tuhan lihat. Tuhan mampu memberikan kekuatan kepada setiap orang yang bersungguh hati. Nah ini kan zona berbahaya. Orang-orang yang menjauh dari Tuhan,
Orang-orang yang tidak lagi mau ibadah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada sang sumber kekuatan itu. Kenapa? Kenapa yang dikatakan zona berbahaya? Iblis bisa serang kapanpun. Ini sasaran empuk loh. Kenapa? Kita nggak dekat, kita nggak melekat kepada sang sumber kekuatan itu. Bagian kita apa Bapak Ibu? Bagian saya, bagian kita semua adalah kita datang mendekat kepada sumber kekuatan itu. Kita minta pengurapan yang daripada Tuhan. Kita minta hikmat kepada Tuhan. Dan kita apa? Berseru kepada Tuhan. Nah mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk kita apa? Mengenali akan adanya area berbahaya yang harus kita hindari. Dan jangan kita bermain-main di area tersebut. Nah, tadi beberapa hal yang harus kita perhatikan, kita pahami, mengetahui apa yang dimaksud dengan area berbahaya. Di antaranya yang pertama apa? Area di mana orang percaya sudah melupakan perbuatan ajaib Tuhan. Lalu yang kedua, area di mana orang percaya mulai mengabaikan akan perhatian Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan kita. Dan pertanyaan gini, apakah kita mau terus berseru kepada Tuhan? Apakah kita terus mau melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, terus bersatu hati dengan Tuhan? Nah, mari Bapak Ibu kenali akan adanya area berbahaya yang harus kita hindari. Tuhan Yesus memberkati.